Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa Opini. Nah, kita lanjut kembali nih ngobrol bersama dengan tim dari 2 dari 11 yang ada di balik layar. Event Gelanggang Gerilya mengangkat dengan temanya Panggung Milik Bersama. Nah, ini memang tema sampai akhirnya nanti titik Gelanggang Gerilya atau setiap titik atau setiap venue itu punya kalian angkat tema beda-beda? Kalau untuk Panggung Milik Bersama kayaknya udah kita jadiin sampai akhir. Jadi memang nanti di setiap showcase itu di terakhir kita bakal ya udah deh panggung naik bareng gitu. Yang mau nyanyi, yang mau joget gitu. Nah, ini kan sudah mulai, titik pertama sudah mulai. Nah, kalau secara baik lagi flashback panggung gerilya atau gelanggang gerilya ini, ide awal ini baru-baru ini kan atau memang sudah sebenarnya dari tahun-tahun lalu sudah ada obrolan secara kita bikin yuk event-event kolektif gitu. Kalau obrolan sih Bang udah agak lama sih, kayak bener kata Bang kayak dari tahun lalu, cuman baru sebatas obrolan aja kan. Bahwa kayaknya kita perlu tambahan nih, tambahan acara, tambahan gigs di Bengkulu. Tapi udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol lagi. Tiba-tiba Oto yang ngubungin nih. Teman-teman kumpul, kayaknya kita ada bensin. Kayaknya kita ada bensin buat jalanin motor kemarin nih. Ya udah akhirnya kita kumpul, garap, yaitu keluar nama itu Gelanggang awalnya, belum ada gerilyanya, masih Gelanggang. Terus akhirnya kayaknya perlu ditambahin biar enak nyebutnya, jadi 2 kata gitu, Gelanggang Gerilya gitu. Nah, ini kan kalau secara total nih di konsep Gelanggang Gerilya ini di tahun ini akan ada berapa titik, berapa venue? Kalau total itu ada 9 Bang. 9? 9, jadi ada 3 gathering dan 6 showcase. Oke. Nah, kalau untuk showcase berarti emang pure Perform. Jadi itu pertunjukan musik. Kalau untuk showcase, kalau gathering itu lebih ke kita coba mau sambil jalan showcase, kita mau tampung apa sih sebenarnya keresahan teman-teman pelaku musik, teman-teman musisi di Bengkulu. Setiap talent-talent yang main di Gelanggang Iya, nanti kita coba, maksudnya kita tampung lu Bang. Kita nanti di catering kita coba cari siapa sih yang kira-kira bisa jadi pembawa solusi gitu. Maksudnya yang tahu nih, misalnya ini kita kan udah tahu nih anak-anak musisi di Bengkulu nih problemnya ini ada di manajerial, ada di produksian misal gitu. Kita coba datangin siapa gitu nanti untuk jadi speaker lah di situ. Diajak sharing. Untuk sharing. Jadi benar-benar yang kita coba cari yang pas untuk jadi solusi untuk masalah-masalah ini, keresahan-keresahan yang ada gitu. Oke. Nah, ini kan setiap total tadi Aska cerita ada 9 ya. 9 titik. Nah, dari 9 ini kan otomatis setiap panggungnya apakah sama? Mungkin dari konsep talentnya ataukah pure rock terus ataukah pop ataukah seperti apa nih dari ke-9 ini? Kalau 9 itu kita benar-benar coba untuk berubah terus Bang. Jadi memang jadi memang nama gerilya itu tadi Bang, salah satu maksudnya. Jadi tempatnya kita ganti, terus nuansanya kita coba ubah. Terus yang main kemarin kan di awal itu udah kenceng banget tuh Bang. Ada teman-teman dari 888, Jarvis, Rito Memory, terus ada Polisi Temia. Kacau semua ini. Chaos pokoknya. Nah, kita coba di yang kedua ini kita agak santai dulu supaya teman-teman yang lain juga nggak beranggapan bahwa ini Gelanggang Gerilya musik keras doang, nggak Bang. Makanya kita di yang kedua ini rencananya nanti agak spill bocoran dikit. Teman-teman yang main itu musiknya agak yang folk, yang santai gitu-gitu. Jadi semua penikmat musik yang ada di Bengkulu bisa nikmati. Mungkin ada yang suka musik-musik folk, atau juga pop, Britpop gitu-gitu Bang. Atau bahkan yang metal sekalipun, mereka bisa menikmati di panggung. Karena memang di Bengkulu kan lengkap tuh Bang ya sebenarnya. Warnanya udah banyak sekarang.
teman-teman yang main musik di berbagai genre itu udah ada gitu. Dan mereka berkarya bang, mulai produktif, ngeluarin single-single gitu-gitu. Ada yang udah keluar EP, ada yang udah keluar mini album. Oke, kalau secara band-band mereka sudah sangat produktif semua. Mungkin Produktif. wadahnya yang Benar, Bang. bisa dikatakan masih kurang, bukan berarti belum ada, tapi Iya. masih kurang untuk di Bengkulu. Nah, kalau mungkin juga teman-teman opini nih, pengen tahu nih lebih dalam lagi tentang Gelanggang Gerilya ini, bisa dikunjungi sosial medianya. Benar bang. Ada di mana nih? Nama sosial medianya? Sosial medianya ada di Instagram itu sendiri, yaitu Gelanggang Gerilya @gelanggang.gerilya. Oke, gelanggang.gerilya. Oke, jadi pemirsa opini bisa follow sekarang karena titik-titik berikutnya nanti akan juga di-share Iya, di- benar. Oke, di sosial media. Karena kan ini secara bergerilya nih. Jadi otomatis infonya itu selalu diinfokan ke sosial media dari mulut ke mulut gitu ya. Main-main bawah tanah lah ya. Iya benar, underground bang. Nah, di titik pertama kemarin gimana nih? Mulai dari mungkin keseruannya, terus juga poin-poin apa yang teman-teman dapatkan selaku orang-orang di balik layarnya. Kalau di pertama tuh kami lebih ke mau melihat dulu seperti apa. Jadi kami lebih mengumpulkan teman-teman, ya, teman-teman untuk ini sih yang kita kasih untuk kita selanjutnya masuk. Karena di awal itu kan di sesuatu itu kan ada perkenalan kan. Betul. Jadi perkenalan tadi mendominasi itu tadi biar dikenalkan ya orang teman-teman terpilih lah, circle, tongkrongan dan lain-lain untuk ini nak kami kasih tahu, kasih wadah untuk Gelanggang Gerilya. Nah dari situ tadi ketika ini sudah dilewatkan, kami juga belajar tuh apa yang kurang di sini, apa yang harus diperbaiki. Jadi banyak sih PR yang harus kami perbaiki dan kami juga kan namanya gerilya tuh. Jadi konsepnya tuh bukan di satu titik dan tuh bukan di satu genre, bukan di satu gaya gitu. Jadi kami konsepkan biar ketika pertemuan selanjutnya atau showcase atau gathering yang lain itu ada warna tersendiri. Oke. Jadi di dalam itu tadi itu kayak ini sih, kayak simbiosis ya, kami kasih sesuatu, kawan-kawan kasih sesuatu. Oke, betul, benar sekali. Nah, dari 9 titik tadi itu Kak, yang Aska cerita, ini memang jaraknya nih, mulai dari jarak habis full di tahun ini, karena kan kalau 9, misal 1 bulan 1 kali, ini kan otomatis akhir tahun selesai nih. Nah, ataukah memang kalian ngejar, per 2 minggu nih kita harus main, 2 minggu harus selesai Kalau nih. plan bang memang di akhir tahun clear. Oke, 9 berarti titik. kurang lebih 1 bulan Ada satu gelanggang. Oke, 1 gelanggang. Nah, kalau secara venue-nya full ke seluruh 9 titik ini, kalau 1 titik sudah ya. Benar. 1 titik kemarin di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu. Oke, nah ke 8 titik berikutnya nih di panggungnya gelanggang, semua tetap di Kota Bengkulu atau mungkin kalian akan seru nih kalau bikin di Rejang Lebong atau di mana nih misalnya? Jadi gini bang, memang kita nggak benar-benar belum matok gitu. Jadi benar-benar kita ini dinamis bagaimana menampung aspirasi si talentnya bang, si bandnya ini tadi. Kalau memang mereka ingin bikin sesuatu tapi dalam tanda kutip masuk akal bang ya. Betul. Misalnya mau bikin di atas gunung juga agak PR kan. Cuman ketika mereka ada opsi, benar-benar kita coba survei dulu, kita coba lihat dulu gitu. Jadi benar-benar dinamis. Jadi kita nggak nanti di sini ya udah fix gitu, nggak. Jadi kita coba ngobrol dulu sama mereka nanti, siapa tahu ada opsi atau ya udah sih aku ada gudang misalnya yang tempatnya lumayan luas gitu yang bisa dipakai untuk showcase, kita coba lihat kalau memang oke kita gas gitu bang. Jadi kalau untuk tempat, kalau abang tanya tadi kita pastiin di kota semua sih belum pasti bang ya, belum pasti, tapi kemungkinan ya, tapi belum pasti. Nah berarti kan kalau secara keseluruhan sebelum menentukan venue-nya, balik lagi ini kan panggung milik bersama, jadi para talent ini mereka bebas berpendapat, jangan bikin di kafe dong, bikinnya di sini, saya punya tempat. Berarti sebelum itu seperti ada meeting sama talent pun juga diajak untuk kalian mau panggungnya di mana gitu atau venue-nya di mana. Kita coba untuk itu sih bang, kita mencoba untuk inilah benar-benar ngobrol dulu sama mereka secara konsep pertunjukannya mau gimana gitu. Kita coba tampung, kita coba juga untuk realisasikan walaupun mungkin jauh atau paling nggak kita coba gitu. Oke. Di TVRI Bengkulu ada nih venue di sebelah, mungkin bisa dipakai nih. Boleh tuh bang. Ntar kita ngobrol. Untuk di panggung
gerilya berikutnya, gelanggang gerilya berikutnya kan bisa pakai venue di sini. Oke. Boleh sih bang. Kalau balik lagi nih, kita akan bahas untuk talent-talentnya. Ini kan Aska tadi juga cerita untuk setiap gelanggangnya atau venue-nya atau titiknya ini kan berbeda-beda nih genrenya nih. Nah, mungkin juga teman-teman opini yang lagi nonton sekarang nih juga hobi ngeband atau juga punya band. Mereka pengen main nih di gelanggang gerilya. Ada syarat terkhususnya kah? Atau memang ada step seleksinya kah untuk para talent-talent yang akan main di gelanggang gerilya? Jadi kalau untuk pertanyaan seperti itu bang, jadi yang pertama syaratnya itu adalah si band harus sudah punya karya. Oke. Minimal satu lagu yang sudah diproduksi seperti itu. Yang kedua adalah submit karyanya. Setelah submit itu nanti ada proses kuratorial, itu bukan di kitanya bang, tapi kuratorialnya ada di Lampung. Oke. Namoi Budaya. Jadi dia yang saring gitu. Yang menurut dia oke nih kayaknya buat main di gelanggang gerilya ini gitu. Setelah mereka submit, nanti bakal dikurasi, baru dikasih listnya ke kita gitu. Nanti kita yang susun. Oke. Gitu bang. Berarti kalau untuk masa submitnya ini masih tetap terbuka Masih sampai jalan sekarang? bang, masih jalan. Oke. Jadi memang kalau maksudnya gini bang, biasanya kan setelah ada sesuatu itu memicu sesuatu juga bang. Oke, betul. Kita berharap kan gelanggang gerilya ini memicu produktivitas teman-teman. Makanya kita bikin syarat itu tadi adalah punya karya. Jadi kita berharap teman-teman bisa produksi karya, nanti bisa submit, bisa main di gelanggang gerilya gitu Kita bang. lanjut kembali obrolan bersama dengan kedua orang ini terkaitan dengan gelanggang gerilya. Pemirsa ini jangan kemana-mana, tetap di opini obrolan pas di sini.